Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat. Ya. Anak-anak, pada pagi ini Bapak akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Suryadi kemarin, yaitu tentang persamaan kuadrat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat untuk di kehidupan kita nantinya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, nah kita lanjut ke materi kita hari ini. Ya, jadi kemarin di pertemuan sebelumnya sudah diinformasikan oleh Pak Suryadi bahwa untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara yang digunakan. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan, yang kedua dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik, atau di zamannya Bapak dulu dikenal dengan istilah rumus ABC, ya, karena hurufnya hanya A, B, dan C saja maka disebut rumus ABC. Ya. Oke, kita mulai dari cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum masuk ke sana, silakan aku perhatikan, itu ada model persamaan X kuadrat sama dengan 4. Berapakah nilai X untuk persamaan tersebut? Silakan kalian cari dulu. Sudah belajar dulu juga tentang bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita masuk ke sana. SD juga sudah belajar itu, ya. Berapa kira-kira jawabannya, Nak? X pangkat 2 sama dengan 4. Artinya cari 2 bilangan yang sama dikalikan sebanyak 2 kali bisa menghasilkan 4. Berapa hasilnya? 2. Oke, ada yang menjawab 2. Gimana yang lain? Silakan cross check kembali. Apakah 2 itu betul? X pangkat 2 sama dengan 4, ya. Jadi kalau tadi temanmu ada yang menjawab itu katanya jawabannya adalah 2. Berarti apakah kalau kita kembalikan begini, apakah 2 pangkat 2 ini sama dengan 4? Ya, jawabannya iya. Nah, sekarang ada lagi enggak kira-kira jawaban lain selain angka 2? Ya, ini tentu ada, ya, yaitu negatif 2. Nah, ini negatif 2 ini kalau dipangkatkan 2, ini hasilnya juga 4. Nah, jadi kita bisa mengatakan nanti kalau X kuadrat itu sama dengan 4, maka di sini bisa kita tulis seperti ini, bahwa X itu sama dengan, ya, ini ada yang mengatakan plus minus begini, ya, nah, akar dari 4, ya, nah bisa ditulis seperti ini, ya, nah, plus minus 2. Artinya apa ini? Ini artinya yang pertama X1-nya bisa diambil yang positif 2, X2-nya ambil yang negatif 2. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita beralih ke bentuk yang berikutnya. Nah, sekarang kalau ada soal bentuknya begini, ya, ini hanya mengingatkan, ya, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, ini hanya pengantarnya saja dulu, ya, silakan diperhatikan itu. X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 16, ya. Nah, langkah awalnya adalah ini jangan dilihat X plus 5-nya, anggap saja ini tadi ini satu kesatuan nilai, ya. Berarti kan mirip seperti ini tadi bentuknya nih, ya. Nah, berarti ini caranya kalau Bapak tulis jadi seperti ini. Nah, Bapak tulis begini, X tambah 5, ya. Perhatikan bentuk ini tadi, X kuadrat menjadi ke bentuk ini, ya. Nah, di sini dikasih plus minus akar dari 16.
Oke, seperti ini. Berarti ini jadinya apa? X boleh jadi langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Plus minus akar dari 16. Nah, ini 5 ada di sebelah kiri. Ya, supaya jadi 0, maka di kedua ruas tambahkan dengan negatif 5. Ya, atau dengan bahasa gampangnya, kalian sering gunakan, ini 5 di sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya negatif 5. Nah, jadi sama seperti ini. Jadi nanti X1-nya itu bisa ngambil yang, oh maaf, belum ya. Ini X1-nya belum. Kita masih pakai yang biasa saja dulu ya. Ntar ini Bapak hapus dulu. Ya, kita belum pakai X1 ya. Oke. Ya. Berarti di sini X-nya masih sama dengan ya, ini plus min ya, atau positif dan negatif dari akar 16 berapa? Akar 16 itu adalah 4 dikurang 5. Berarti nanti bentuknya X-nya yang pertama kita ambil yang positif 4. Berarti 4 kurang 5. Berapa itu hasilnya? Negatif 1. X yang kedua bisa diambil negatif 4 dikurangi 5. Berarti negatif 9 ya. Nah itu cara model seperti itu nak ya. Kecuali nanti di soalnya dikatakan bahwa X-nya adalah anggota bilangan bulat positif. Nah berarti hasilnya betul tadi. Kalau X pangkat 2 itu berarti 2 ya. Tapi kalau hanya dikatakan tentukan nilai X dari bentuk X kuadrat sama dengan 4, maka jawabannya bisa 2 ya. Bisa 2 dan bisa negatif 2. Oke, kita lanjut sekarang ya. Nah, sekarang langkah-langkah melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkah melengkapkan kuadrat sempurna ya. Yang pertama, koefisien X kuadrat adalah 1 atau dibuat menjadi 1. Jadi kita lihat koefisiennya, kalau A-nya itu tidak sama dengan 1, maka kita buat supaya menjadi 1 ya, dengan cara dibagi ya. Enggak kadang. Kemudian yang kedua, setelah X-nya variabel X-nya kita buat jadi 1 ya, jadi A-nya telah kita jadikan 1, persamaannya dinyatakan dalam bentuk X kuadrat tambah NX sama dengan N. Jadi yang ada variabelnya itu di ruas kiri, yang konstannya ada di ruas kanan. Jadi kita pisahkan antara variabel dan konstan ya. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, kedua ruas persamaan ditambah dengan setengah koefisien X dipangkatkan 2 ya. Setengah dari koefisien X dipangkatkan 2 ya. Yang terakhir, persamaan dinyatakan dalam bentuk X tambah P dipangkatkan 2 sama dengan Q. Nah, makanya Bapak berikan contoh pengantar seperti yang ini tadi ya. Tujuannya supaya kalian terbiasa memakai ini dulu ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengarahkan kalian ke langkah yang keempat ini tadi ya. Nah, supaya ke langkah 4 ini. Supaya nanti kalian bisa lihat, oh ternyata seperti ini kan tujuannya itu ya. Oke ya. Nah, sekarang untuk contohnya. Nah, ini ada 3 soal. Ya. Selesaikan persamaan-persamaan berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi tolong diperhatikan ya. Kalau nanti ada soal, perhatikan baik-baik perintahnya. Ya. Disuruh ngapain? Apakah memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus? Ya, itu kalau soalnya esai. Tapi kalau soalnya pilihan ganda ya nggak pengaruh, terserah kalian mau pakai cara apa aja. Dari 3 cara itu silakan pilih salah satunya mana yang paling kalian kuasai. Kita mulai dari soal yang pertama ya. X kuadrat ditambah 8X dikurang 20 sama dengan 0. Nah, tugas pertama kita adalah
perhatikan koefisien X pangkat 2. Atau dengan katanya cari dulu A-nya. Nah, ini A-nya berapa, nak? 1, ya. B-nya 8, C-nya negatif 20, ya. Oke. Berarti langkah pertama sudah selesai. Karena memang A-nya sudah 1. Kita masuk ke langkah kedua, ya. Nah, apa kira-kira langkah kedua, nak? Ya, memisahkan variabel dengan konstan. Jadi konstannya kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Jadi yang di sini tadi, ya ini konstannya ini ya, yang negatif 20 ini ya. Ini adalah konstan. Ini yang kita pindah, ya. Negatif 20 ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya seperti ini. X kuadrat ditambah 8X sama dengan 20. Nah, jadi langkah 1 ini tadi sudah, langkah kedua sudah, sekarang langkah ketiga, ya. Langkah ketiga adalah apa tadi, nak? Ya, kedua ruas kita tambahkan dengan setengah dari koefisien X dipangkatkan 2. Kalau 1 ini tadi adalah koefisien dari X pangkat 2, kalau koefisien X-nya yang mana? Ya, yang 8 ini, inilah koefisien daripada X. Nah, ini kita ubah bentuknya jadinya seperti ini, ya. X kuadrat tambah 8X tambah setengahnya ini, ya. Nah, jadi setengah kali 8 ya, karena koefisien X 8. Pangkatkan 2, 20 ditambah sama, ya. Kedua ruas tadi ditambahkan dengan setengah dari koefisien X dipangkatkan 2 atau setengah B pangkat 2, ya, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, ya. X kuadrat tambah 8X setengah kali 4 berapa, nak? Ya, 4 pangkat 2 sama dengan 20 tambah setengah kali 8. Ya, setengah kali 8 juga 4 dipangkatkan 2. Nah, langkah terakhir. Nah, perhatikan langkah terakhirnya, nak. Kalau sudah jadi seperti ini. Nah, yang kita lihat ininya ya. Jadi perhatikan ini. Yang dilihat hanya yang ada pangkat 2-nya saja. Nah, ini ya. Perhatikan ada pangkat 2-nya aja. Ya, maka diambil seperti ini. X pangkat 2 cukup ambil X-nya saja. Yang ujungnya pangkat 2-nya lagi apa? 4. Berarti di sini positif 4 ya. Nah, jadi positif 4 dipangkatkan 2. Sama dengan 20-nya tetap ya. Sekarang 4 pangkat 2 berapa? Ya, 4 pangkat 2 adalah 16. Oke ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah sampai ke bentuk yang terakhir, yaitu X tambah 4 pangkatkan 2 sama dengan 20 ditambah 16. Oke. 20 tambah 16 pindahkan ke sini ya, nak ya. Oke, pindah ke sebelah sini lagi sekarang. Nah, sekarang kita lihat ininya ya. X tambah 4 pangkat 2 tetap tidak kita ubah. Nah, sekarang 20 tambah 16. Nah, ini berapa hasilnya nih? Ya. Ya, 36 ya. Nah, sama seperti di contoh soal yang kedua tadi sebagai di pengantar ya. X tambah 4 dipangkatkan 2, maka kita ambil saja yang X tambah 4. Nah, bagaimana dengan ruas kanannya? Nah, ini tadi yang berubah menjadi plus minus dari akar 36 ya, positif negatif dari akar 36. Di ruas kiri X tambah 4 tetap. Berapa ini hasilnya? Akarnya 36. Ya. Hasilnya adalah positif dan negatif 6 ya. Nah, sekarang kita lihat ya, seperti yang Bapak jelaskan di pengantar tadi ya. X tambah 4 sama dengan 6 ya. Kita ambil yang positifnya dulu ya. Atau X tambah 4 sama dengan negatif 6. Jadi kan ini positif dan negatif 6, artinya ada dua nilai, positif 6 dan negatif 6. Makanya kita ambil yang pertama X tambah 4 sama dengan 6 atau X tambah 4 sama dengan negatif 6. Kita mulai bekerja dari yang persamaan pertama dulu yang ini ya. Nah, kita dari sini dulu. X tambah 4 sama dengan 6 ya. Nah, kita pindah ke sini. Nah, seperti yang sudah sering kalian lakukan di kelas 7, maka yang positif 4 ini ya. Nah, ini kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi 6
ditambah negatif 4. Berapa hasilnya? Nah, 2. Sekarang kita fokus ke model yang kedua, ya, untuk mencari X2-nya. X tambah 4 sama dengan negatif 6. Ya, berarti X-nya sama dengan berapa nak hasilnya? Ya, sama posisinya. Ya. Ini kita pindah. Nah, X sama dengan negatif 6 dikurang 4. Berarti hasilnya ya negatif 10 ya. Nah, jadi penyelesaian dari soal yang pertama, ya, yang ini. Nah, X kuadrat tambah 8X kurang 20 sama dengan 0. Ya, penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 10. Nah, sampai di sini kalian jangan bersenang-senang dulu, ya. Takutnya kita ada salah-salah, ya. Untuk langkah antisipasi boleh mencoba dulu. Benar tak kira-kira jawaban saya tadi adalah 2 dengan negatif 10. Nah, gimana cara mengunci jawabannya ini benar atau salah? Masukkan saja ke soal. Ya, soalnya tadi ini, ya, Bapak tulis di sini soalnya ya. Soal kita tadi adalah X kuadrat ditambah 8X dikurang 20 sama dengan 0. Saya ambil yang X-nya 2, ya, yang ini tadi, ya. Nah, ini saya coba nih. Nah, ini saya pindah ke sini, ya. Ini berarti jadi 2 pangkat 2, ya. X-nya kita ganti 2. Ini menjadi 8 kali 2 dikurangi 20. Apakah benar hasilnya sama dengan 0? Nah, berapa 2 pangkat 2 nak? 4. Oke, ditambah 8 kali 2? 16. Dikurang 20. 4 tambah 16 berapa? 20 dikurang 20? 0. Berarti jawaban kita sudah betul ya. Nah, nanti yang min 10 juga silakan dicoba ya. Langkahnya sama seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. X kuadrat dikurang 6X dikurang 16. Ya. Jadi ada perbedaan dengan bentuk soal yang pertama tadi. Ya, perhatikan. Kalau yang pertama tadi di ruas kanannya itu sama dengan 0 ya. Nah, untuk yang kedua ini di ruas kanannya tidak 0 tapi 16 ya. Langkah pertama masih sama nah, ya. Kita cek dulu nilai A-nya. Ya. B dan C-nya. Jadi A-nya tadi sudah dapat 1, B-nya negatif 6, C-nya ya, C-nya negatif 16 ya. Jadi bukan 16 ya, karena tetap harus dipindah ke sebelah sininya ya. Jadi di ujung sini. Oke. Nah, karena A-nya ini sudah 1, artinya koefisien dari X pangkat 2 itu sudah 1, maka kita langsung bisa menyelesaikannya. Jadi bentuk soal ini ya, berarti langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua ini juga sudah terbentuk ya, sudah terpisah antara variabel dengan konstan ya. Variabelnya sudah betul di sini ya. Ini sudah berbentuk variabel. Konstannya yang ini ya, berarti sudah oke ya. Nah, berarti kita langsung menginjak pada langkah yang ketiga, yaitu menambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien X dipangkatkan 2 atau gampangannya setengahnya dari B. Nah, setengahnya B ini kita pangkatkan 2 ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nah, setengah dari negatif 6 dipangkatkan 2. Yang ini ya, diambil ininya ya. Nah, dengan tanda-tandanya diambil ya. Nah, kalau positif maka di sini jadi positif 6. Kalau negatif jadi negatif 6 ya. Ini sama dengan 16 ditambah dengan setengah kali negatif 6 dipangkatkan 2. Kita lanjut ya. Berapa setengah kali negatif 6? Nah, berapa hasilnya nak? Ya, negatif 3 dipangkatkan 2. Yang di ruas kanan 16 tambah, ini juga hasilnya nanti sama. Ya, negatif 3 pangkat 2. Nah, sama seperti yang tadi nak, kita lihat di langkah terakhir yang kita ambil adalah yang ada pangkat 2-nya ya, perhatikan. Ini yang ada pangkat 2-nya adalah X pangkat 2 dengan negatif 3 pangkat 2. Maka di sini bentuknya X dikurang 3 ya, dipangkatkan 2 ya. Jadi diperhatikan hanya yang ada pangkat 2-nya ya.
Di sebelahnya tetap 16. Ya. Sekarang berapa negatif 3 pangkat 2? Berapa hasilnya? 9 atau negatif 9? Ya, jawabannya adalah 9 ya. Nah, sekarang ini ya. X kuadrat kurang 3 dipangkatkan 2 sama dengan 16 tambah 9 berapa? 25. Oke. Nah, kembali ke tahap akhir ya. Nah, ini tadi ada pangkat 2-nya, maka pangkat 2-nya kita hilangkan ya, atau dengan cara mengambil akarnya ya. X kurang 3, ini pangkat 2-nya di sini nggak ada, ini ada pangkat 2, sini nggak ada pangkat 2, maka di ruas kanannya menjadi ya, ini ya, akar 25 ya, jadi positif negatif dari akar 25 atau plus min akar 25 ya. Sekarang X kurang 3 berapa nih? Akarnya 25 ya, hasilnya adalah 5 ya. Oke. Kita lanjut. Ya, maka bentuknya nanti adalah yang pertama ambil yang paling atas positif 5. Jadi X kurang 3 sama dengan 5. Atau X dikurang 3 ambil yang bagian bawah yaitu yang negatif. Jadi negatif 5. Jadi bentuknya ada dua model seperti ini. Ya. Kita mulai dari yang sebelah sini dulu. Ya. X kurang 3 sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan gimana? Sama seperti yang tadi. Ya. Hasilnya adalah 5 ditambah 3. Berarti X-nya sama dengan 8. Ya. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. X kurang 3 sama dengan negatif 5. Berarti X sama dengan negatif 5 ditambah 3. Oke. Jadi hasilnya adalah X sama dengan negatif 2. Ya. Hah? Kenapa Pak? Bagaimana tak gerak? Oh enggak apa-apa biar aja. Nah. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi kalau sampai di sini berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 2 ya. Jadi diperhatikan ya. Baca betul-betul perintah soal. Kalau soalnya perintahnya disuruh mencari penyelesaian, maka nulisnya begini. Tapi kalau soal disuruh mencari himpunan penyelesaian, nah kan kadang ada soal yang seperti itu nak, ya. Himpunan penyelesaian dari, nah, misalkan ini, ya. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurang 6X sama dengan 16 adalah, kalau perintahnya itu menggunakan himpunan penyelesaian, maka jawaban kalian harus ditulis seperti ini. Himpunan penyelesaiannya sama dengan, ingat, lambang himpunan, ya. Nah ini nulisnya kebalik-balik gak apa-apa. Negatif 2 dulu, baru 8 itu juga boleh. Atau ditulis 8, negatif 2 boleh. Ya, nggak masalah. Ya. Jadi dibalik-balik boleh. Ya. Tapi beda lagi kalau nanti himpunan penyelesaiannya berupa koordinat. Nah itu nggak boleh kebalik-balik. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Nah sekarang model yang ketiga. Perhatikan soal nomor 3. Bentuk ininya. Nah, ini. 5X kuadrat dikurang X dikurang 4 sama dengan 0. Perhatikan koefisien dari X kuadrat. Ya. Atau bilangan yang menyatu dengan X kuadrat itu berapa? Berapa namanya? Ya, 5 ya. Nah, jadi di sini koefisien dari X kuadratnya adalah 5. Kalau pada contoh-contoh yang tadi, contoh pertama dan kedua adalah 1, maka kita langsung masuk ke tahap yang kedua. Karena ini koefisien dari X pangkat 2 tidak 1, maka harus kita ubah supaya menjadi 1. Ya. Karena ketentuannya tadi langkah pertama adalah koefisien X pangkat 2 adalah 1 atau dibuat menjadi 1. Karena ini belum 1, maka kita buat supaya menjadi 1. Nah, supaya jadi 1 diapain nak? Ya jangan bilang dikurangi 4 ya. Kan 5 kurang 4 juga 1 ya, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Yang kita gunakan adalah dengan operasi pembagian ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, kita bagi 5 ya.
Maka setiap suku yang ada pada persamaan tersebut kita bagi dengan 5. Ya, berarti di sini menjadi negatif X dibagi 5. Ya, dikurangi dengan 4 dibagi 5. Sama dengan 0 ini dibagi 5. Nah, ya, 0 bagi 5 tapi nggak usah ditulis karena 0 dibagi dengan berapapun kecuali 0 ya hasilnya adalah 0 itu sendiri. Ya. Nah, sekarang ini kita bagi ini ya, ini 5 dibagi dengan 5 atau kita coret begini hasilnya adalah 1. Untuk 1 nggak usah ditulis ya. X ini kalau nggak ditulis artinya dia koefisiennya adalah 1. Jadi bentuknya jadinya seperti ini, 1/5 X ya, dikurangi dengan 4/5. Nah, dari sini bisa ditentukan bahwa A-nya 1, B-nya negatif 1/5 dan C-nya adalah 4/5. Nggak tentukannya juga nggak apa-apa nak ya, nggak usah pakai A, B, C juga boleh. Ini hanya Bapak membiasakan saja supaya nanti karena langkah terakhir adalah akan menggunakan rumus A, B, C. Jadi kalian harus tahu berapa nilai A, B, dan C. Ini hanya untuk membiasakan kalian saja dulu ya. Nggak pakai cari nilai A, B, dan C juga nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Cara pertama adalah koefisien dari X pangkat 2 harus sama dengan 1 atau kita ubah supaya menjadi 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua ya. Langkah keduanya adalah kita pisahkan antara variabel dan konstan ya. Nah, di sini variabelnya tuh yang ini ya. Nah, ini variabel, konstannya adalah yang ini. Nah, itu adalah konstan. Kita pindah ke ruas kanan jadinya ya positif 4/5. Oke. Nah, sekarang kita beranjak pada langkah yang ketiga, itu adalah menambah kedua ruas dengan setengah dari koefisien X dipangkatkan 2. Mana koefisien X-nya? Ini. Koefisien X-nya yang ini. Nah, ini. Nah, apa tandanya itu nak? Ya, negatif 1/5. Jadi bentuknya setengah kali negatif 1/5 dipangkatkan 2. Ruas kanan sama kasusnya ya. Kita tambahkan dengan setengah kali negatif 1/5 dipangkatkan 2. Oke. Hasilnya adalah berapa ini nak? Setengah kali negatif 1/5 pangkatkan 2. Tidak usah bingung tentang negatifnya. Kalau begini, ini ada negatif begini, otomatis hasilnya nanti pasti sudah negatif. Caranya tinggal kalau nggak bisa disederhanakan langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi hasilnya negatif dari 1/10 pangkat 2 sama dengan 4/5. Ini hasilnya juga sama ya. Kita lanjut. X kita ambil yang ada pangkat 2-nya ya. Ini. Nah, terus yang ada pangkat 2-nya juga ini. Jadi diambil adalah X dikurangi dengan 1/10 dipangkatkan 2 sama dengan 4/5 tambah berapa nak? 1/10 pangkat 2. Berapa? Ya, 1/100. Nah, sekarang tugas kalian ini balik ke materi kelas 7. Bagaimana cara menjumlahkan dua pecahan jika penyebutnya tidak sama? Nah, pasti kalian masih ingat ya, Bapak yakin kalian bisa ya. Langkah pertama adalah penyebutnya kita samakan, kita jadikan 100. Gimana? Langkah selanjutnya, ya ini yang 100 ini kita bagi ke sini. Nah, 100 bagi 5 dapat berapa nak? Dapat berapa? Ya, kalikan dengan pembilangnya. Nah, kalikan ke sini. Ya, jadi 4 kali dengan 20 ya. Nah, kemudian yang berikutnya sama 100 ini kita bagi dengan di sini. Oke. Nah, 100 bagi 100 berapa? 1 ya. Nah, tetap kemudian kalikan dengan pembilangnya di sini ya, jadinya 1 tambah ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, 4 kali 20. Berapa hasilnya nak? Ya. Persatuan tetap ya. Ini 80 ditambah 1. Berarti ini ruas kiri tetap tidak berubah. Nah, sekarang yang atas 80 tambah 1 berapa?
81/100. Nah, di sini baru ingat ya. Ini tadi X pangkat 2. Nah, Bapak tidak tulis pangkat 2-nya, maka di ruas kanan berubah bentuk menjadi ini ya. Positif negatif dari akar 81/100 ya. Caranya cari satu-satu, akar 81 berapa? Dan akar 100 itu berapa? Jadi bentuknya adalah 9/10 ya. Kita lanjut sekarang. Nah nih ya. X dikurang 1/10 sama dengan 9/10. Jadi ambil yang positifnya dulu ya. Kemudian atau X dikurang 1/10 dikurangi, ambil yang negatifnya ya. Oke, kita selesaikan dari yang pertama dulu nih. Nah, oke, ini dulu ya. X dikurang 1/10 sama dengan 9/10. Berarti X sama dengan ya 9/10. Ingat ini tandanya negatif 1/10. Nah, tadi bahasa kain pindah ruas, berarti jadinya ditambah 1/10. Berapa hasilnya ini? Nah, ini adalah pecahan, sama tak penyebutnya? Oke, kalau penyebutnya sudah sama maka penyebutnya tetap, pembilangnya yang dijumlahkan. Jadinya 10/10 atau dapat 1 ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, yang berikutnya ya. Nih. X dikurangi 1/10 sama dengan negatif 9/10. Jadi langkahnya sama kayak tadi, berarti X sama dengan negatif 9/10. Ini tadi pindah ke ruas kanan jadi positif 1/10. Berapakah X? Nah, kita lihat penyebutnya gimana? Sudah sama-sama 10, berarti penyebut 10-nya tetap ya. Ya, tinggal menjumlahkan pembilang. Pembilangnya adalah negatif 8/10 ya. Negatif 9 tambah 1 negatif 8. Nah, ingat di dalam bentuk-bentuk soal pilihan ganda, kalau esai boleh saja nak sampai sini ya mungkin bisa dibenarkan oleh Bapak Ibu guru kalian ya kalau sampai sini. Tapi kalau bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda, secara umum pilihan ganda kalau dia berbentuk pecahan maka hasilnya adalah pecahan yang sudah sederhana ya. Pecahan yang sudah sangat sederhana ya. Berarti 8/10 kita sederhanakan dulu. Jadi berapa itu? Ya, negatif 4/5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 4, negatif 4/5. Oke. Ya. Oke ya. Oke, ini ada, sebelum kita lanjut kita ini ya, ada pertanyaan dari teman kalian Akila 9A. Oke, terima kasih nak ya atas perhatiannya ya. Ini temanmu menanyakan, adakah cara cepat kuadrat sempurna ya? Ya, adakah cara cepat untuk melengkapkan kuadrat sempurna? Ya, yang Bapak tahu ya caranya seperti ini nak ya. Nah, tapi Bapak tidak tahu kalau ada lagi cara-cara lainnya, karena setiap waktu itu selalu terjadi perubahan-perubahan ya. Mungkin Bapak yang tidak ini, tapi yang Bapak tahu ya kalau melengkapkan kuadrat sempurna metodenya yang 4 itu tadi ya. Nah, metodenya 4 itu. Tapi kalau misalkan ada kalian mendapatkan cara yang lebih cepat ya, itu silakan saja ya. Yang penting intinya adalah cara yang kalian gunakan kalian pahami dan hasilnya sama ya. Jadi kata kuncinya di sana ya. Jadi silakan gunakan berbagai macam cara, yang penting cara yang kalian gunakan kalian betul-betul paham tentang cara itu dan hasilnya adalah sama ya. Yang jadi masalah itu kalau caranya berbeda hasilnya beda. Nah, ini berarti ada yang tidak pas ya. Oke ya, terima kasih nak ya. Oke, yang lain silakan. Waktu dari host atau moderator yaitu Pak Suryadi mengingatkan ke kita bahwa waktu kita 5 menit lagi.
Ya, ini yang berikutnya menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna mungkin tidak sempat kita melengkap dengan rumus ya. Ini cara terakhir ya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tidak kita bahas karena waktu kita yang terbatas ya. Bapak ingatkan kembali ke anak-anakku yang mengikuti kegiatan daring ya, mata pelajaran apapun yang kalian ikuti, tolong ya kalian mengisi nama kalian pada kolom chat ya, ketikkan nama dan kelas ya. Tetapi bagi siswa yang sudah berhasil mengaktifkan akun MS Team ya, tidak perlu lagi mengisi daftar hadir di kolom chat karena kalian sudah langsung tercatat oleh sistem yang kita gunakan ya. Nah, jadi bagi anak-anakku yang belum bisa mengaktifkan MS Team-nya atau pada saat login tadi tidak menggunakan akun MS Team tapi bergabung sebagai anonim ya tanpa nama ya, silakan kalau sudah berhasil wajib mengetikkan nama dan kelas di kolom chat karena tadi yang Bapak lihat di mata pelajaran bahasa Indonesia peserta yang hadir 203 siswa, tetapi yang mengisi di kolom chat itu hanya 182 ya. Nah, Bapak tidak tahu 182 itu bisa saja kalau kalian mengetikkan 2 kali maka kalian terhitung juga 2 di situ hitungannya, bukan 1 saya tapi terhitung 2 kali. Yang mudah-mudahan sih yang tidak mengetikkan nama di kolom chat berarti dia sudah login ke daring menggunakan akun MS Team ya. Jadi jangan nanti begitu sudah ada nilai dibagikan, nah baru pada bingung, Pak saya ikut terus tapi kok di daftar hadir saya tidak ada ya. Itu berarti bukti yang bisa dipegang oleh Bapak Ibu guru kalian sebagai kehadiran adalah yang ada di kolom chat atau daftar hadir yang tercatat oleh sistem. Ya, jadi Bapak Ibu guru kalian setelah ini itu akan mendownload daftar hadir dan mendownload kolom chat. Nanti akan di sana langsung terlihat siapa-siapa yang bergabung di kolom chatnya dan siapa yang secara sistem itu sudah terdata namanya ya. Dan tugas itu silakan cek di Google Classroom. Insya Allah mungkin hari ini akan Bapak kirimkan tugas ke kalian ya. Nanti akan Bapak konsultasikan dengan Pak Sur. Oh PPT ya, PPT-nya nanti kita bagi nak ya. Nanti akan kita bagi ke Google Classroom ya. Untuk saat ini karena materinya baru sampai pada 2 cara, nanti akan Bapak kirim juga sesuai dengan materi yang sudah kalian pelajari ya. Jadi jangan berharap nanti dikirim semuanya, enggak ya. Sesuai dengan urutan materi karena kita sudah belajar memfaktorkan dengan melengkapkan kuadrat sempurna, maka nanti materi yang akan Bapak share ke Google Classroom itu juga hanya sampai pada menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nanti akan Bapak komunikasikan dengan Pak Sur tugas kalian yang berikutnya ini menggunakan apa, apakah menggunakan esai atau pilihan ganda ya. Silakan lihat di Google Classroom. Oke anak-anakku, untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk kehidupan kita di berikutnya. Sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa untuk mengecek tugas kalian di Google Classroom. Setiap ada tugas selesaikan secepatnya supaya tidak menumpuk. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah tetap semangat untuk belajar walaupun kita dalam suasana yang tidak memungkinkan ya. Kita belajar secara daring karena adanya COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa supaya wabah ini cepat diangkat dari negara kita. Oke, sekian anak-anak itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.